dikuatkan dengan lagu pujian yang baru saja kita dengarkan malam hari ini. Selamat malam. Berapa banyak yang berbahagia pada malam hari ini? Lambaikan tangan saudara. Hari ini adalah hari yang penuh berkat bagi kita. Amin saudara-saudara. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi saya dan saudara. Oleh karena saudara berada di sini, saudara akan menemukan kebenaran yang pasti. Kita akan mulaikan malam pertama kebaktian kebangunan rohani kita yang kita akan adakan sepanjang 1 minggu ini. Mari saudara-saudara saya jemput kita berdiri semua. Kita akan mulaikan acara ini dengan doa buka yang akan dilayangkan oleh Pendeta R. Situmeang. Kita satu hati untuk berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami puji muliakan nama-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih karunia Tuhan, memberikan kami satu waktu yang indah, mulai pada malam hari ini hingga malam-malam selanjutnya. Di mana suatu kesempatan yang indah, kami boleh mengadakan kebaktian kebangunan rohani bersama seluruh umat-umat Tuhan di kota Surabaya ini. Tuhan, pada malam hari ini kami menyerahkan sepenuhnya kebaktian kebangunan rohani ini ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami mulai pada malam hari ini, Tuhan akan menyertai sampai pada akhirnya nanti. Kiranya Tuhan urapi kami semua, agar pada waktu kami mendengarkan pekabaran firman Tuhan, kebenaran yang pasti dengan tema-tema yang sangat penting yang boleh kami ikuti dari malam ke malam, boleh menambah semangat kerohanian kami, pengetahuan rohani kami, sekaligus mempersiapkan kami berkat yang istimewa yang Tuhan akan limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati dua narasumber utama kami, baik Pendeta JF Manulang, begitu juga dengan Paul Frederick. Kiranya Tuhan kuasai mereka, penuhi dengan Roh Kudus, agar setiap penyampaian pekabaran firman Tuhan dari malam ke malam, maka kami boleh merasakan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami, dan kami boleh amenkan apa yang Tuhan nyatakan kepada kami di sepanjang kebaktian kebangunan rohani ini. Kami bersyukur karena Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk menghadiri kebaktian kebangunan rohani ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami doakan supaya Tuhan menyertai dan menolong kami dari malam ke malam boleh hadir di tempat ini. Bahkan berikan kami kesehatan, kekuatan, supaya tidak ada yang dapat menghalangi kami untuk tidak hadir di KKR ini. Tuhan kiranya juga menguasai seluruh ruangan ini, sarana-sarana yang digunakan untuk menopang pemberitaan kabar keselamatan ini, Tuhan yang akan kendalikan semuanya. Berikan kami kedamaian, kenyamanan, serta berikan kami berkat-berkat lebih dari apa yang kami minta kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya, kebaktian kebangunan rohani ini dari awal sampai akhirnya nanti, dan mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Terima kasih hamba Tuhan Pendeta R. Situmeang sudah melayangkan doa pembukaan. Itu berarti bahwa Tuhan sudah hadir di tempat ini. Itu berarti bahwa Yesus Kristus sedang ada di hati saudara, menjamah saudara, dan menguatkan kita pada malam hari ini. Amin saudara-saudara. Apakah saudara-saudara sudah siap bertemu Tuhan? Apakah saudara-saudara sudah siap mendengarkan suara Tuhan malam hari ini? Kalau begitu, mari kita silentkan handphone kita. Kita jaga suasana ketenangan tempat ini. Saudara yang masih memiliki handphonenya berbunyi, tolong di-silentkan, ataupun jika pun saudara merasa perlu, matikan saja dulu. Waktu-waktu yang indah ini kita akan gunakan untuk mendengarkan suara Tuhan. Lalu kemudian yang berikut,
bagi saudara-saudara yang datang malam hari ini membawa anak-anak, kami menyiapkan ruang khusus untuk anak-anak Anda dididik di dalam Kristus. Di bagian samping kiri gedung ini, di bagian belakang ada petugas yang sudah siap di sana untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak. Baik saudara-saudara, kita lanjutkan acara kita malam hari ini, karena malam hari ini adalah malam yang pertama. Baiklah, kita berkenalan terlebih dahulu. Kita akan mendengarkan untuk yang pertama kali sambutan dari panitia yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Kebaktian Kebangunan Rohani. Kami undang dengan hormat Bapak E. Siburian. Selamat malam saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Salam. Kita patut bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini karena kita bisa memulai acara KKR yang kita sudah lama tunggu-tunggu. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Tentu sukacita akan mengisi hati kita dan juga keluarga kita dengan kedatangan kita di tempat ini. Dan kita berterima kasih juga kepada undangan kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, termasuk undangan daripada Nafiri Service yang dari Bandung, dari Rumah Sakit Advent Bandung, untuk membantu kita di dalam pelayanan kesehatan di dalam acara KKR kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan di dalam pertemuan kita ini. Yang pertama, bahwa acara kita akan dimulai yaitu jam 6:30. Jadi kalau saudara-saudara lihat jam nanti, jam 7:05 sudah harus mulai acara khotbah. Dan berakhir sampai jam 8. Jadi saudara-saudara tidak akan terlalu larut pulang. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, dan sebelum acara 6:30 selalu akan didahului dengan lagu-lagu pujian yang akan dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi yang sudah datang daripada beberapa jemaat. Jadi, dan yang kedua, kita sudah tentukan sitting arrangement, tempat duduk per tiap jemaat. Ini perlu saya kasih tahu bahwa supaya tahu jemaat mana yang tidak datang supaya kita lihat sama-sama. Jadi supaya kita lihat jemaat mana yang tidak datang. Jadi langsung bisa kita evaluasi jemaat mana yang tidak datang. Dan maaf untuk itu, memang saya sengaja untuk itu, supaya kita bersama-sama merasakan bahwa kebaktian ini adalah untuk kita, untuk tamu kita, dan juga kebangunan daripada rohani kita. Dan kemudian acara kita akan berlangsung hari ini sampai dengan hari Sabtu sore, dan juga akan diadakan acara kesehatan. Berbeda sedikit kami lakukan mengenai acara kesehatan, bahwa saudara-saudara datang lebih pagi, mungkin jam 5 sore, dan sudah ada tim kesehatan yang ada di sana memeriksa saudara-saudara. Jadi bukan hanya dari depan ini memberikan ceramah kesehatan, tetapi kali ini kita jemput bolanya sekaligus memeriksakan kesehatan bagi saudara-saudara yang mau datang jam 5, jam 6, sampai dengan 6:30 diadakan pemeriksaan dari tim kesehatan Nafiri yang datang dari Bandung, Rumah Sakit Advent Bandung. Dan juga saya mau sampaikan kepada saudara-saudara bahwa pembicara kita ada dua, yaitu Bapak Dr. J.F. Manulang, dan kita sudah bersama-sama dengan dia dan akan membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat datang atas nama Ketua Panitia dan seluruh anggota jemaat yang ada di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, mengucapkan selamat datang di Surabaya. Bergembiralah bersama-sama dengan kami. Orang-orang Surabaya baik-baik. Dan yang kedua, pembicara kita yang akan datang nanti hari Kamis, yaitu seorang pembicara
yang kita tunggu-tunggu juga bahwa dia datang pada hari Kamis siang, yaitu adalah Pendeta Paul Frederick. Dia adalah seorang pembicara yang sangat luar biasa, dan saudara-saudara harus datang pada acara-acara kita sepanjang minggu ini. Saya percaya saudara-saudara akan bisa datang, bawa tamu, bawa keluarga, bawa semuanya, handetolan, karena kita akan mendapat berkat yang limpah. Termasuk diri kita sendiri, termasuk tamu-tamu kita, menjadi bagian berkat yang akan kita terima. Semoga Tuhan memberkati pertemuan kita, dan semoga saudara-saudara janjikan di hati saudara bahwa setiap malam saudara ada di tempat ini menjadi sumber kekuatan rohani kita sepanjang minggu ini dan seumur hidup kita. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Esi Burian sebagai ketua panitia kita sudah memberikan pengarahan dan sambutan kepada saudara-saudara malam hari ini. Kita masuk pada sambutan yang kedua, sambutan mewakili organisasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 yang akan disampaikan oleh Ketua Konferensi Jawa Kawasan Timur. Kami mengundang Pendeta H. Wijaya. Selamat malam saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan dan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita puji Tuhan oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kita semua. Sehingga malam hari ini kita di dalam keadaan yang sehat, boleh berkumpul di tempat ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Esi Burian, kita akan menikmati pesta rohani sepanjang minggu ini. Oleh karena itu pastikan bahwa kita tidak kehilangan kesempatan yang istimewa untuk menikmati firman Tuhan, untuk mendengarkan lagu pujian yang sangat luar biasa yang akan disampaikan dari malam ke malam. Pada kesempatan ini atas nama pimpinan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Konferensi Jawa Kawasan Timur, kami menyampaikan selamat datang kepada semua anggota jemaat dari 19 gereja yang ada di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo yang sudah datang pada malam hari ini. Kami juga ingin menyampaikan ucapan selamat datang kepada para undangan yang telah hadir pada malam hari ini. Kalau saudara sudah hadir malam hari ini dan merasakan berkat Tuhan, pastikan bahwa besok hari saudara akan datang juga dengan mengajak saudara, teman, dan handai taulan yang saudara bisa dapatkan. Kami juga ingin menyampaikan selamat datang kepada semua hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini kami juga ingin menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran hamba Tuhan Pendeta J.F. Manulang. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan selama lebih kurang 30 tahun di dalam kapasitas yang berbeda, mulai dari jemaat sebagai gembala jemaat sampai kemudian berjenjang-jenjang pelayanannya sampai di Uni. Beliau sudah melayani sebagai gembala jemaat, sebagai editor, sebagai direktur sekolah sahabat dan pelayanan perorangan, sebagai direktur komunikasi, sebagai dosen, dan tentu juga beliau adalah seorang pembicara nasional di lingkungan Gereja Masih Advent Hari ke-7 yang sudah berbicara dari ujung Sumatera sampai ke Nusa Tenggara Timur. Saudaraku yang kekasih, saya tidak meminta beliau untuk berdiri karena nanti beliau akan berdiri. Saudara boleh melihat dan menyimak apa yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini bersama dengan istri dikaruniai 4 orang anak, 2 sudah menikah, dan Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Ada 3 orang cucu yang diberikan untuk keluarga ini, keluarga yang berbahagia. Terima kasih Pendeta J.F. Manulang atas kehadiran di Surabaya. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan terima kasih kepada panitia KKR
yang sudah bekerja dengan keras untuk mempersiapkan acara ini dengan baik. Oleh karena itu, apabila tadi Bapak Siburian selaku ketua panitia sudah berdiri di tempat ini, saya ingin mengundang Bapak Siburian bersama dengan semua panitia supaya saudara boleh melihat panitia yang bekerja. Boleh tolong panitia boleh berdiri di tempat masing-masing. Iya, ada di depan sini, ada di sini. Iya, terima kasih. Kalau masih ada yang lain, terima kasih. Terima kasih atas panitia KKR. Pada kesempatan ini juga tentu saudara melihat ada yang istimewa. Ada pelayanan kesehatan. Dan pelayanan kesehatan ini dimungkinkan oleh karena ada tim Nafiri Ministry dari Bandung. Mereka datang dari Bandung jauh-jauh untuk memberikan pelayanan secara fisik, secara jasmani. Oleh karena itu pada kesempatan ini, sementara menyampaikan selamat datang dan terima kasih, saya memohon ministry, Nafiri Ministry boleh berdiri supaya saudara-saudara boleh kenal. Ada di sebelah kiri saya dan di belakang, inilah Nafiri Ministry dari Bandung. Terima kasih. Saudara juga memperhatikan bahwa acara pada malam hari ini ada yang meliput. Ini lebih daripada, kalau saya mau pastikan, kalau saudara mengikuti SCTV, RCTI mungkin hanya terbatas kepada Indonesia, boleh dilihat di televisi di nasional. Tetapi acara malam hari ini dan acara malam-malam berikutnya diliput oleh Triple M, Messengers Media Ministry. Saya memohon boleh Messengers Media Ministry boleh berdiri, ada di tengah dan ada di belakang sana. Boleh berdiri? Iya, terima kasih. Oleh karena kehadiran Messengers Media Ministry, maka pastikan saudara duduk dengan baik, menyimak. Karena siapa tahu kamera itu tiba pada saudara dan ini akan disiarkan ke seluruh dunia melalui live streaming. Terima kasih kepada Messengers Media Ministry. Saudaraku yang kekasih, tentu kita kembali bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kita semua. Selamat mengikuti KKR. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pendeta Hengki sudah memberikan sambutan yang kedua. Saudara-saudara, acara kita di tempat ini sederhana tetapi memberikan berkat yang luar biasa bagi kita. Itu sebabnya mari kita santai nikmati berkat Tuhan sambil menjaga kekudusan hadirat Tuhan di tempat ini. Amin, saudara-saudara. Sebelum kita masuk pada acara inti kita, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, saudara-saudara, di bagian belakang kanan gedung ini ada ruangan konseling. Kami tahu saudara-saudara yang hadir di tempat ini mungkin ada pergumulan di rumah tangga, pergumulan di pekerjaan. Itu sebabnya kami menyiapkan ruangan konseling. Jika saudara-saudara ingin mendapatkan pencerahan lewat Alkitab dari hamba-hamba Tuhan, maka saudara boleh berada di ruangan konseling tetapi di luar jam khotbah. Jadi saudara boleh datang nanti pukul 5:30 sudah dibuka dan boleh berada di ruangan konseling bagian belakang. Lalu kemudian setelah acara dimulai, acara khotbah, saudara-saudara, ruangan konseling akan ditutup. Lalu kemudian yang berikut, untuk kesehatan besok hari akan dimulaikan pukul 4 sore. Perlu diingat, pukul 4 sore. Kita berikan waktu yang panjang bagi saudara-saudara yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dan akan ditutup pada pukul 6.30 karena acara sudah akan dimulai. Lalu untuk anak-anak sudah ada di bagian belakang samping kiri, juga dimulaikan pukul 6 dan akan berlangsung sampai kemudian acara selesai. Baik, hanya itu beberapa penyampaian yang perlu kita perhatikan.
kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk pada acara khotbah. Tetapi sebelumnya, ada sebuah yel-yel yang ingin saya perkenalkan untuk kita dengungkan malam hari. Setiap malam, apabila saya katakan, ku mau temukan, saudara jawabnya, kebenaran yang pasti. Kalau saya katakan kebenaran yang pasti, saudara jawab, ku mau temukan. Oke? Kita coba ya. Ku mau temukan. Semua perempuan dulu. Semua perempuan. Ku mau temukan. Oh, terima kasih ibu-ibu. Semua bapak-bapak. Kebenaran yang pasti. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita hening sejenak, kita nyanyikan lagu tema kita. Kami mengundang Saudara Priska. Kita akan sama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu tema kita memiliki pengharapan. Betapa hati kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan pada saat yang indah ini, di mana kami umat-umat Tuhan berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk mendapatkan berkat Tuhan tentang kebenaran yang pasti. Kami tahu Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan, dan apabila kami percaya kepadamu, menyerahkan diri kepadamu, maka kebenaran yang pasti akan menjadi milik kami. Kami akan beroleh sukacita, damai, kebahagiaan, dan kehidupan kekal di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan sepanjang pertemuan kudus ini. Biarlah anugerah kasih setiamu menjadi bagian kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami ketenangan, memberikan kami damai di dalam Tuhan. Terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Putramu, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat malam. Izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh umat-umat Tuhan di kota Surabaya dan sekitarnya, kepada semua panitia yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kepada semua tamu-tamu yang sudah hadir pada saat ini, bahkan juga dari Hotel Fitri yang sudah memberikan tempat ini untuk kita gunakan. Saya mengerti bahwa saudara sangat sibuk, oleh karena memang begitulah kehidupan orang-orang modern. Salah satu semboyan dari bank terkenal, Citibank, semboyannya ialah The City Never Sleep. Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Saya tahu kita sangat sibuk, tetapi saudara-saudara mengambil waktu datang ke tempat ini, dan saya sangat menghargainya.
Saya berdoa semoga Tuhan memberikan berkat yang limpah kepada semua saudara, kepada semua panitia, kepada semua tim kesehatan yang datang dari Bandung, kepada semua anggota-anggota jemaat, bahkan semua orang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, sehingga pertemuan ini bisa berlangsung. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Kebenaran yang pasti, inilah tema pertemuan kita sepanjang satu pekan ini. Di dunia ini banyak yang disebut kebenaran, tetapi kebenaran sangat sulit ditemukan. Oleh karena kebenaran sangat membuat orang bertanya-tanya, apa sesungguhnya kebenaran itu? Bahkan manusia modern menganggap kebenaran itu tidak ada yang pasti. Semua kebenaran itu relatif. Tapi pada malam ini dan seterusnya kita akan pelajari tentang kebenaran yang pasti. Kebenaran yang pasti kita akan pelajari dari kitab yang ke-27, kitab Perjanjian Baru, kitab yang ke-66 dari seluruh kitab, dari Kejadian sampai yang terakhir, yaitu kitab Wahyu. Saudara-saudara, kalau kita pelajari kitab Wahyu sesungguhnya bersumber dari Tuhan Allah sendiri. Walaupun ada lagu berjudul John the Revelator, sesungguhnya bukan Yohanes wahyunya. Yohanes hanyalah receiver atau penerima wahyu. Allah adalah sumber kitab Wahyu, dan Dia memberikan kitab ini melalui dua oknum perantara, yaitu Kristus putranya dan malaikatnya. Dan Yohanes yang melihat dan mendengar semua rangkaian penyampaian kebenaran yang pasti ini ialah Yohanes. Dia yang menuliskan, dan dia menuliskan surat ini kepada 7 jemaat. Dia tuliskan kebenaran yang pasti ini di satu tempat namanya Pulau Patmos, pulau yang gersang, pulau yang dianggap sebagai pembuangan, pulau yang dianggap kalau untuk Indonesia bisa kita katakan sebagai pulau Nusa Kambangan, tempat para tahanan orang-orang yang disingkirkan. Kitab Wahyu ditulis sekitar tahun 96 sebelum sesudah Masehi, karena waktu itu dia ditangkap dan dimasukkan ke kuali yang berminyak atau minyak goreng menurut tradisi. Dia digoreng tapi tidak mempan. Bukan oleh karena dia punya opo-opo atau karena punya pertahanan mistik-mistik. Dia tidak mempan oleh karena dia dilindungi oleh Tuhan. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Kaisar yang memerintah waktu ialah Kaisar Domitian, dan dia dibuang ke Pulau Patmos oleh karena dia tidak mati digoreng. Tema utama dari kitab Wahyu ini ialah Yesus pasti datang, atau Yesus akan datang segera. Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kitab Wahyu, kitab yang ditulis untuk dibaca, bukan untuk disimpan. Pada zaman dahulu kitab Wahyu ini tidak dimiliki oleh semua orang, ditulis dalam bentuk gulungan. Oleh karena itu harus dibacakan di jemaat. Satu yang membaca, ia singular, tunggal, dan mereka yang mendengar, yang mendengarnya banyak. Satu membaca, yang mendengarnya banyak. Siapa yang berbahagia menurut ayat 3 ini? Yang berbahagialah yang membaca, yang mendengarkan, dan yang paling penting ialah membaca dan mendengar menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Konsep yang sama sudah pernah dinyatakan oleh Yakobus dalam suratnya, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Jadi memang firman Tuhan kita baca, kita renungkan, kita dengar, kita imani, kita terima segenap hati kita untuk kita lakukan. Dan apabila kita percaya dan melakukannya, maka kita akan berbahagia. Pasal 22 ayat 7, kata-kata yang sama dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Kebenaran yang pasti bahwa Kristus datang segera. Tetapi segera di sini maksudnya bukan dalam arti segera mungkin 1-2 hari lagi, bukan itu maksudnya.
Segera dalam arti pasti, bukan janji palsu. Kedatangan yang segera dalam arti pasti terjadi. Oleh karena yang memberikan janji adalah Kristus, yang adalah jalan kebenaran dan hidup, yang adalah kepastian. Sesungguhnya aku datang segera, sesungguhnya aku pasti datang. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan kitab ini, atau perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Saudara-saudara, sementara dunia ini seringkali memberikan janji-janji yang tidak pasti, tetapi di dalam Kristus ada janji yang pasti. Di dalam Kristus ada kebenaran yang pasti, bukan kebenaran yang palsu atau kebenaran bohong-bohongan. Pada malam hari ini, sebagai topik pertama ialah diselamatkan oleh anak domba. Saudara-saudara yang gemar membaca mungkin surat kabar atau majalah, atau mungkin juga mengikuti tontonan di televisi, adalah hal yang barangkali tidak jarang atau sering kita dengarkan, bagaimana seekor hewan piaraan bisa menyelamatkan anggota keluarga. Pada waktu saya anak-anak, saya dibesarkan di sebuah perkampungan di mana penduduknya adalah petani. Pernah terjadi waktu itu di kampung kami, seorang ibu menggendong bayinya, membawa bayinya ke ladang, dan bayi ini diletakkan di pondok-pondok. Kalau orang katakan di sana itu namanya sopo. Dan pada waktu dia pergi ke ladang dengan bayinya, anjing piara mereka juga ikut tanpa diminta, sudah langsung, ya. Karena memang anjing terkenal sebagai binatang piaraan yang sangat setia. Anjing mengikut. Pada waktu ibu ini mau bekerja, bayinya diletakkan di pondok itu dan dia mulai menyiangi padinya. Kalau orang sana bilang merbabo. Maka saudara-saudara, terjadi pada saat itu, ternyata tanpa sepengetahuan ibu ini, seekor ular datang pelan-pelan. Pada saat ular ini pelan-pelan datang menghampiri bayi ini, tetapi waktu itu anjing piaraan mereka masih ada di pondok itu. Maka anjing ini berupaya untuk menghalangi ular untuk mengganggu anak ini, supaya jangan bayi ini dipatuk. Maka terjadilah perkelahian antara anjing dan ular ini. Dan sangat disayangkan, ternyata ular ini berhasil mematuk anjing tersebut. Karena di ladang di tempat kami itu banyak sekali ular, kalau orang saya bilang ular kobra, ya, ular sendok katanya kalau di tempat kami itu. Ternyata ular ini mematuk anjing itu, dan akhirnya anjing itu pun akhirnya mati. Tapi sebelum anjing ini mati, ternyata ibu tadi datang melihat anjingnya sudah dipatuk ular, tetapi bayinya diselamatkan. Saudara-saudara, saya yakin Anda sering membaca kisah-kisah yang mirip seperti itu. Terkadang kucing menyelamatkan keluarga, terkadang anjing, atau mungkin piaraan yang lain. Tapi pada malam hari ini, di dalam kitab Wahyu, kita akan membahas satu topik, diselamatkan oleh anak domba. Wahyu 5 ayat 1. Yohanes berkata di dalam penglihatannya, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Saudara-saudara, kalau kita baca kitab Wahyu, khususnya mulai dari pasal 4, di dalam penglihatan itu Yohanes melihat dan mendengar. Apa yang dia lihat? Dia melihat satu penglihatan yang luar biasa, spektakuler. Dia melihat ada seorang yang duduk di atas tahta, yaitu Allah Bapa. Kemudian di keliling tahta itu ada 4 makhluk. Satu, wajahnya seperti manusia, yang kedua seperti elang, yang ketiga seperti sapi, ya, dan yang keempat seperti manusia. Saudara-saudara, kemudian sesudah keempat makhluk ini ada lagi dikelilingi 24 tua-tua, dan mereka masing-masing duduk di atas tahta. Bahkan dia juga melihat lingkaran yang lebih besar dari 24 tua-tua ini adalah beribu-ribu berlaksa-laksa malaikat berdiri bersama-sama dengan Tuhan di dalam penglihatan itu. Tetapi kemudian perhatian Yohanes tertuju kepada satu hal yang sangat menarik,
Di tengah-tengah tahta itu berdiri seekor anak domba. Kemudian dia yang duduk di atas tahta itu memegang satu gulungan kitab. Tetapi kenyataannya gulungan kitab ini ditulis sebelah dalam dan sebelah luar, dan dimeteraikan, dikunci, dicap, ditutup. Apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian aku melihat seorang malaikat yang gagah dan berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterainya? Ini pertanyaan. Who is worthy? Siapa yang layak? Siapa yang sanggup? Siapa yang dapat membuka? Ternyata tak seorang pun yang sanggup. Tetapi tidak ada pun yang ada di surga, atau yang ada di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka atau sanggup membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Tidak ada. Yohanes melihat satu gulungan kitab termeterai dengan 7 meterai. Tak seorang pun yang sanggup membukanya. Yohanes sangat bersedih. Dia sangat bersedih. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 4 dikatakan, maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Dia menangis. Kenapa? Karena tak seorang pun yang sanggup membuka gulungan kitab itu. Tak ada seorang pun yang dianggap layak, sanggup, berkuasa, mampu untuk membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Karena di dalam kitab itu ada rahasia masa depan. Dia menangis. Saudara-saudara, sebagai seorang laki-laki, kita jarang menangis kan kalau laki-laki. Di rumah tangga kita diajarkan satu prinsip, laki-laki nggak boleh menangis. Saya pun jarang menangis. Kadang-kadang saya terantuk waktu anak-anak ya, ke batu atau manjat pohon jatuh, naik sepeda jatuh. Tapi tidak boleh menangis. Memang jarang menangis. Kecuali waktu ibu saya meninggal tahun 2004 saya menangis. Ayah saya juga meninggal 2008 saya menangis. Memang malu ya sebagai seorang laki-laki menangis. Tetapi Yohanes yang disebut dengan Yohanes kekasih, murid Tuhan Yesus yang paling lama hidup, dia yang paling muda waktu itu. Pada waktu dia melihat, tak seorang pun yang sanggup melihat ke dalamnya atau membaca gulungan kitab ini, dia menangis. Tapi pada malam ini kabar baiknya ialah ayat 5. Salah seorang dari tua-tua itu, dari 24 tua-tua itu berkata kepada Yohanes, dia mendengar salah seorang dari 24 tua-tua itu berkata, inilah perkataannya, jangan engkau menangis. Jangan menangis. Kenapa tidak perlu menangis? Padahal dia sudah sempat menangis. Stop menangis, sudah cukuplah menangis. Jangan menangis. Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Saudara-saudara, pada waktu dia mendengar, salah satu dari ke-24 tua itu berkata, jangan menangis. Ada seorang yang sanggup membaca kitab itu, yaitu singa dari suku Yehuda. Dia dengar singa dari suku Yehuda. Tetapi pada waktu dia lihat, siapakah singa itu? Pada waktu dia lihat, ayat 6a, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Saudara-saudara, salah satu kunci untuk mengerti kitab Wahyu adalah Yohanes seringkali menyebutkan aku mendengar, tapi kemudian dia juga berkata aku melihat. Dua ungkapan ini seringkali saling melengkapi satu sama lain. Untuk menafsirkan kitab Wahyu, kita harus mengerti apa yang dilihat oleh Yohanes. Seringkali maknanya adalah apa yang dia dengar, atau apa yang dia dengar seringkali maknanya adalah apa yang dilihat. Pada waktu dia dengar, salah satu dari 24 tua itu berkata, jangan menangis, stop crying. Sebab ada singa dari suku Yehuda yang berhasil, berkuasa, mampu membuka kitab itu. Pada waktu dia dengar singa, tetapi pada waktu dia lihat, ternyata anak domba. Siapakah anak domba ini? Anak domba itu seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Ternyata singa itu, tunas Daud, adalah Yesus Kristus.
yang tampil pada waktu dilihat adalah anak domba. Didengar singa dari suku Yehuda, tetapi pada waktu dilihat ternyata anak domba. Dan anak domba itu adalah simbol, salah satu simbol yang digunakan untuk Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Diselamatkan oleh anak domba. Bayi seorang ibu tadi di pondok bisa terselamatkan oleh anjing piaraan mereka yang setia. Di keluarga lain mungkin ada anggota keluarga yang terselamatkan oleh piaraan, katakanlah kucing atau ternak yang lain. Di dalam kitab Wahyu, umat manusia diselamatkan oleh anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, putra Allah, anak Allah yang kekasih. Saudara-saudara, mengapa kitab Wahyu menampilkan pada waktu dia dengar dia singa dari suku Yehuda, tetapi pada waktu dilihat ternyata anak domba? Mengapa? Saudara-saudara, dua simbol ini mempunyai makna sendiri. Kita mengetahui bahwa singa adalah raja segala binatang di rimba raya. Dia adalah raja binatang, singa. Dia gagah perkasa, dia ditakuti oleh semua binatang di hutan. Begitulah kepercayaan dari dunia hewani atau dunia binatang. Dan memang singa itu sangat menakutkan binatang-binatang lain. Tapi bagaimana dengan anak domba? Anak domba adalah simbol hewan yang tulus, yang rendah hati, yang tidak berdaya, yang perlu dipimpin, dituntun. Yesus Kristus, anak Allah, ditampilkan sebagai pemenang, the victor, pahlawan, singa dari suku Yehuda. Memang dia berasal dari suku Yehuda. Tapi pada waktu dia mengorbankan dirinya sebagai tumbal, sebagai korban, sebagai pengganti, dia tidak ditampilkan sebagai singa, tapi dia ditampilkan sebagai anak domba Allah. Saudara-saudara, Yohanes pada waktu melihat ada gulungan kitab yang termeterai, tak seorang pun yang sanggup membukanya, dia menangis. Saudara-saudara, pada saat ini, pada malam ini, di tempat ini, coba kita bayangkan kehidupan kita. Mungkin seperti Yohanes, kita juga mempunyai misteri masa depan. Kita tidak bisa melihat masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Bagaimana dengan usaha kita, bisnis kita, pendidikan kita, cita-cita kita. Kita tidak mampu melihat, hanya Tuhan yang mampu. Saudara-saudara, kalau ada masa depan yang kurang jelas, mari kita serahkan kepada singa dari suku Yehuda yang adalah anak domba Allah. Mungkin kita punya problem yang sangat pelik, yang tidak bisa dibuka, tidak bisa diuraikan, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diberikan jalan keluar. Tapi jangan menangis, sebab ada pahlawan dari suku Yehuda, Kristus, yang adalah anak domba Allah yang berkorban untuk kita. Amin, saudara. Saya masih mengingat waktu saya masih berumur sekitar 3,5 tahun. Sebagai seorang anak laki-laki, saya sangat lincah, ya, katakanlah mungkin lasak, lari sana, lari sini, manjat pohon, naik sepeda, main layangan, main gasing, segala macam, loncat ke sungai. Orang tua pusing. Satu kali saya dibawa ke satu tempat namanya Desa Pon, Kampung Pon di Sumatera Utara. Mungkin di antara kita barangkali pernah lewat di tempat itu. Jalan itu jalan raya, kiri kanannya itu ada pekan. Dan jalan raya ini jalannya lumayan mulus dan lurus, kendaraan sangat kencang. Suatu kali saya mau menyeberang, tetapi di sini ada parkir truk. Saya tidak melihat, saya menyeberang. Tapi kemudian ada truk tangki dari sana dengan kecepatan tinggi. Orang begitu melihat saya menyeberang, orang begitu berteriak karena udah pasti saya akan habis ditabrak, akan tewas seketika di tempat. Tapi saudara, itulah terjadi keajaiban. Truk tangki ini kedengaran seperti menabrak benda keras. Truk tangki ini peot, tetapi dia tidak menabrak apa-apa. Dan saya bisa berlari dengan lolos ke seberang jalan, dan saya tidak mati ditabrak truk itu. Semua orang bertepuk tangan, heran, kok bisa ya truk tangki kecepatan tinggi, dia kedengaran seperti tertabrak satu benda keras dan peot, tetapi tidak kena apa-apa. Saudara-saudara, di sini kita melihat Tuhan
melindungi saya waktu itu. Dan peristiwa seperti itu bukan hanya satu kali. 21 Juni 1982, saya bersama ibu saya naik bis dari Seirampah menuju Lubuk Pakam. Di satu tempat namanya dekat Perbaungan, bis yang kami tumpangi ini tabrakan dengan Colt T-120 Japaris menuju Tanjung Balai. Kami dari arah Seirampah menuju Lubuk Pakam, tabrakan di tempat itu ada sedikit agak tikungan manis. 28 orang tewas seketika, termasuk orang yang di samping saya mati di tempat. Ibu saya juga luka-luka. Dan saya sendiri saya perhatikan tidak ada apa-apa. Luar biasa. Kok bisa ya? 28 orang tewas seketika di dalam bis itu, dan Japaris Tour yang lawan tabrakan itu terbakar dan semua penumpangnya tewas seketika di tempat. Kok bisa ya saya selamat? Saudara-saudara, oleh karena Tuhan melindungi, itu sebabnya kita masih bertemu sekarang ini. Saudara-saudara, anak domba Allah, dia yang berkorban, dia yang menjadi tumbal. Oleh karena kematiannya kita menjadi hidup, oleh karena pengorbanannya kita diselamatkan. Dia yang meninggalkan tata surga menjadi miskin, oleh karena kemiskinannya kita menjadi kaya. Dia mengorbankan hidupnya supaya melalui kematiannya kita beroleh kehidupan kekal. Yohanes melihat, ketika Yohanes melihat Yesus, dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Saudara-saudara, anak domba Allah ini sebenarnya sudah dimulai dari kitab Kejadian. Pada waktu Adam dan Hawa berdosa, maka Tuhan Allah sendiri mengorbankan hewan, binatang, dan mengambil kulit hewan itu sebagai pakaian untuk dipakaikan kepada Adam dan Hawa yang berdosa waktu itu. Bahkan demikian juga Habel. Habel juga mengorbankan persembahannya. Dan korban persembahan itu kemungkinan besar adalah anak domba Allah yang disimbolkan dengan anak domba. Abraham juga pada waktu membawa putranya Ishak untuk dikorbankan di satu bukit namanya Bukit Moria. Tetapi Tuhan berkata, Abraham cukup, sebab aku sudah melihat imanmu. Kemudian dia menoleh ke belakang, dan di belakangnya ada anak domba. Semua itu adalah simbol dari Kristus Yesus, anak domba Allah. Di dalam kitab Nabi Yesaya 53 ayat 7 kita baca, anak domba Allah itu, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudara-saudara, ini nubuatan di dalam kitab Nabi Yesaya. Saudara-saudara, kenapa kita baca kitab Nabi Yesaya padahal kita sedang membahas kitab Wahyu? Mari kita ingat bahwa di dalam kitab Wahyu semua kitab bertemu dan berakhir. Kitab Wahyu merupakan satu miniatur dari seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Maleakhi, mulai dari Matius sampai Wahyu. Pada saat kita melihat Yesus sebagai singa dari suku Yehuda, itu merujuk kepada kitab Taurat, kitab bilangan, karena Kristus yang memegang tongkat dari suku Yehuda, dia juga ditampilkan sebagai singa. Kemudian sebagai anak domba Allah, kita juga baca dari kitab Nabi Yesaya bahwa Sang Mesias, Raja Penyelamat itu digambarkan sebagai anak domba, sebagai korban penebus salah. Di dalam kitab Wahyu semua kitab bertemu dan berakhir. Sesudah kesusahan jiwanya, ayat 11, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang. Oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Dia sebagai tumbal,
sebagai korban, diselamatkan oleh anak domba Allah. Saudara-saudara, pada malam hari ini, siapakah di antara kita yang mungkin mempunyai masalah yang sangat pelik? Bagaikan Yohanes melihat gulungan yang dimeteraikan dengan 7 meterai, tak seorang pun yang sanggup membacanya atau membukanya. Tetapi jangan menangis, ada Yesus Kristus, anak domba Allah, singa dari suku Yehuda. Dia sanggup membukanya, dia sanggup membacanya, dia sanggup memberikan kepada kita masa depan yang cerah, dia sanggup memberikan kepada kita kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, ayat 10 tadi berkata, apabila ia menyerahkan dirinya, dia menyerahkan dirinya, dia bukan oleh karena terpaksa, dia oleh karena kerelaannya, dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia melihat keturunannya. Mungkin pada saat seseorang membaca keturunannya, bukan maksudnya Tuhan Yesus ini menikah dengan Maria Magdalena seperti mungkin banyak buku-buku ya, atau mungkin film. Dia pacaran sama Maria Magdalena, kemudian katanya kawin, dan menurut satu keterangan tertentu yang walaupun sebenarnya tidak benar, dia melarikan diri ke Kashmir dan anak cucunya ada di sana sampai akhirnya lahirlah apa yang disebut dengan Mirza Ghulam Ahmad. Bukan itu maksudnya di sini keturunan. Keturunan yang dimaksud ialah, nanti akan kita pelajari kitab Wahyu. Siapa keturunannya ini? Keturunan maksudnya ialah umatnya, pengikutnya, hamba-hambanya yang percaya kepadanya. Dia berkorban sebagai penebus salah sampai akhirnya banyak orang yang diselamatkan, dan orang yang diselamatkan inilah maksudnya keturunannya. Yesus tidak menikah kemudian punya anak cucu, tidak demikian maksudnya, tapi keturunan maksudnya adalah orang-orang yang diselamatkan oleh karena pengorbanannya. Saudara-saudara, di dalam Kisah 4 ayat 12, pada waktu Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, dia berkhotbah dengan suara lantang. Dia berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapa Dia? Yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus dari bahasa Ibrani, Yehoshua artinya Tuhan menyelamatkan, Allah menyelamatkan. Yesuslah Sang Juru Selamat. Dialah anak domba Allah yang menyelamatkan kita dari kehidupan yang sia-sia, dari kematian, dari dosa dan segala pengaruhnya. Dialah yang memberikan kepada kita dirinya. Dia berkorban, dia mati sebagai ganti kita, supaya melalui kematiannya kita beroleh hidup kekal selama-lamanya. Pada waktu murid-muridnya bertanya kepada dia, tunjukkanlah kepada kami jalan kepada Bapa itu, yaitu yang ditanyakan oleh Filipus. Maka dia berkata kepada Filipus, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Bapa di sini bisa kita ganti dengan kata surga. Tidak ada seorang pun yang datang ke surga atau tiba di surga kalau tidak melalui aku. Bagaimana bisa kita ganti kata Bapa dengan surga? Di dalam perumpamaan anak yang hilang, anak yang hilang itu sadar dan dia berkata dalam hatinya sebelum menjumpai ayahnya, dia bilang apa? Apabila nanti aku sudah pulang dan bertemu dengan ayahku, aku akan berkata, aku telah berdosa ke surga. Artinya berdosa kepada Allah, berdosa kepada penguasa surga. Jadi pada waktu Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya tak seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Kenapa? Karena dialah jalan kebenaran dan hidup. Dialah jalan lurus, dialah siratal mustaqim. Dialah jalan yang menuntun kepada kehidupan kekal selama-lamanya. Tak seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Kristus Yesus. Saudara-saudara, pada malam ini kita baca di dalam Wahyu 7 ayat 14. Di dalam penglihatan Yohanes, dia melihat, apa yang dia lihat? Anak domba Allah bersama-sama dengan 144.000 banyaknya orang-orang yang diselamatkan. Siapakah mereka ini? Ditanya oleh salah seorang tua-tua itu kepada Yohanes. Yohanes berkata, Tuhanlah yang tahu, saya tidak tahu. Maka salah satu tua-tua itu berkata sebagai berikut, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan, bukan dari situasi yang adem ayem, dari situasi yang tenang-tenang. Orang-orang yang diselamatkan ini, orang-orang yang tiba di surga, yang sudah menjalani jalan lurus, siratal mustaqim, orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Bagaimana mereka bisa keluar dari kesusahan besar?
Mereka bisa keluar dari dosa besar karena mereka telah mencuci jiwa mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Darah anak domba, pengorbanan Kristus di kayu salib. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, darahnya secara simbolis membasuh jubah mereka menjadi putih. Secara harfiah, kalau jubah kita cuci di dalam darah, apakah jadi putih? Jelas tidak akan putih. Jubah atau pakaian atau baju yang dicuci dalam darah pasti akan kotor, akan merah, bahkan akan menjadi hitam karena menjadi kotor. Tetapi secara simbolis dalam arti rohani, jubah melambangkan tabiat, karakter, kehidupan. Kalau tabiat kita, karakter kita dibasuh di dalam pengorbanan Kristus, orang yang rendah hati, orang yang penuh kasih, maka jubah yang tadinya kotor akan menjadi putih. Mereka lah orang-orang yang diselamatkan. Mereka adalah orang-orang yang mencuci jiwa mereka, membuatnya putih di dalam darah anak domba. Melalui pengorbanan anak domba, kehidupan kita, tabiat kita yang kotor akan dibersihkan. Kehidupan kita yang penuh noda dan dosa akan dibuat menjadi putih. Saya masih mengingat waktu saya masih kecil, saya termasuk anak yang nakal. Memang saya dilahirkan dari keluarga Kristen, tapi saya juga tidak lepas dari dosa. Oleh karena saya sebagai seorang manusia biasa yang memang banyak kesalahan dan dosa, pada waktu anak-anak saya sering berbuat nakal. Apa kenakalan saya? Di kampung kami itu ada kios-kios yang menyewakan buku komik. Saya sering baca buku komik, komik-komik silat lah segala macam ya. Termasuk waktu itu ada juga Kopingho di situ, walaupun saya jarang baca itu karena nggak ada gambarnya. Saya tertarik kalau ada gambarnya. Saya juga sering lari dari rumah malam-malam. Di kampung kami itu ada bioskop keliling layar tancap. Kalau datang hujan bubar, misbar, gerimis datang gerimis bubar ya. Saya sering curi masuk. Sudah masuk nggak bayar, juga menonton yang seharusnya buat orang Kristen tidak cocok. Dan di rumah juga saya sering nakal juga. Kadang-kadang kalau saya tidak punya duit, saya minta uang dari bapak dan mama. Pak, minta dulu duit. Ah, nggak ada duit katanya. Ma, minta duit, nggak ada. Kadang saya ambil sendiri tanpa permisi. Tapi nanti kalau sudah dicari-cari, siapa ngambil duit? Lama-lama saya akui juga. Saya bilang. Saudara-saudara, masing-masing kita punya kekurangan, salah dan dosa. Saya dibaptis menjadi pengikut Kristus pada waktu saya kelas 1 SMP 1971. Waktu itu saya masih kecil, belum tinggi seperti sekarang. Kecil, pendek. Dan namun saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pada waktu saya dibaptis, pada saat saya dibaptis, pada saat selesai diangkat dari air, saya merasakan sukacita yang luar biasa yang tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata. Oleh karena apa? Oleh karena saya menerima pengorbanan anak domba Allah. Hidup saya dibasuh di dalam darahnya. Saya menerima dia sebagai juru selamat saya, sebagai Tuhan saya. Di dalam darah anak domba, hidup saya dicuci, hidup saya dibenarkan. Yang tadinya seorang pendosa saya dinyatakan sebagai seorang benar, seolah-olah saya tidak pernah berdosa sama sekali. Amin. Saudara-saudara, Paulus tegaskan di dalam kitab Roma, pada saat seorang menerima Kristus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhannya, dia dinyatakan benar, dia dibenarkan. Dia dianggap seolah-olah tidak pernah bersalah sama sekali. Dosa-dosanya masa lalu sudah diampuni, dan dosa-dosanya masa depan, apabila dia selalu berjalan dalam iman kepada Yesus, dijamin dia akan tiba di dalam kerajaan surga. Amin. Dialah jalan yang lurus. Tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa, ke surga, kecuali melalui aku, kata Yesus. Di dalam Wahyu 12 ayat 11, mereka mengalahkan dia. Siapa dia di sini? Di dalam kitab Wahyu, dia di sini adalah antikristus. Di dalam bahasa akarnya adalah binatang. Mereka mengalahkan dia, mereka mengalahkan binatang, yaitu antikristus, musuh Kristus, lawan Kristus. Bagaimana cara mereka melawan binatang ini atau antikristus ini? Mereka bisa mengalahkan dia oleh darah anak domba Allah. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Mereka ditebus oleh pengorbanan Kristus, dan juga oleh karena kesaksian mereka. Mereka berkata-kata memberikan kesaksian. Oleh karena pengorbanan Kristus dan kesaksian, mereka menang. Barang siapa yang menang, mereka akan tiba di dalam kerajaan surga. Oleh karena mereka mengalahkan antikristus melalui darah anak domba, dan juga oleh karena kesaksian mereka. Mereka bahkan tidak menyayangi nyawa mereka. Mereka rela mati kalau perlu
sampai mengalami maut. Wahai 14 ayat 1, aku melihat, kata Yohanes, sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan dia. Anak domba ini adalah pahlawan, pemenang yang disebut sebagai singa dari suku Yehuda. Dia berhasil memenangkan umat-umatnya. Siapakah mereka yang dimenangkan itu? Dia berdiri bersama-sama di Bukit Sion dengan 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Nama di dalam kitab Wahyu adalah lambang tabiat, karakter. Di dahi mereka tabiat Allah Bapa dan anak domba atau putranya. Artinya orang-orang ini tabiatnya sudah diubahkan sebab sudah dicuci di dalam darah anak domba Allah. Mereka lah yang menang bersama dengan anak domba itu di Bukit Sion. Jumlah mereka 144.000. Saudara-saudara, pada malam hari ini, sebelum kita pulang, pertanyaan penting ialah, maukah saudara, maukah Anda menerima anak domba Allah sebagai tumbal, sebagai pengganti demi keselamatanmu? Kalau dalam kehidupan sehari-hari binatang piaraan bisa menyelamatkan keluarga untuk sementara, tetapi di dalam kenyataan hidup secara rohani, hanya anak domba Allah yang sudah mengorbankan dirinya mati untuk manusia, dialah satu-satunya yang dapat menggantikan kita sebagai tumbal demi keselamatan kita. Maukah saudara menerima dia sebagai korban penggantimu? Maukah Anda percaya kepadanya sebagai jalan kebenaran demi keselamatanmu? Saya menerima dia. Kebenaran yang pasti pada malam ini, saya diselamatkan oleh anak domba Allah. Kebenaran yang pasti, anak domba Allah sanggup membuka meterai, sanggup membaca rahasia hidup kita, masa depan kita, sanggup menguraikan semua masalah-masalah kita yang pelik. Anak domba Allah, dialah jawaban. Dialah jawaban segala keperluan kita. Dialah jalan kebenaran hidup. Dialah yang memegang kunci kerajaan surga. Oleh karena itu, siapakah di antara saudara malam ini dengan sepenuh hati, di dalam iman, kepercayaan penuh kepada Allah yang menyerahkan putranya sebagai korban, sebagai tumbal, anak domba Allah? Kalau saudara-saudara mau menerima dia, percaya kepadanya, mengandalkan dia, menyerahkan hidupmu kepadanya, dan menganggap dia sebagai satunya jalan penyelamatmu, kami undang saudara untuk berdiri, untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri untuk berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, betapa hati kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, oleh karena Engkau sudah mengutus putramu yang tunggal, yang di dalam kitab Wahyu ditampilkan sebagai singa dari suku Yehuda, sebagai pahlawan yang sudah memenangkan pertarungan. Dia yang mengorbankan hidupnya sebagai anak domba Allah, supaya melalui kematiannya kami beroleh hidup kekal selama-lamanya. Melalui penderitaannya kami bebas dari segala sakit, penyakit, dan tulah yang seharusnya menimpa kami. Melalui kemiskinannya kami dapat menjadi kaya. Dia dipermalukan, dia dihina, supaya kami tidak perlu lagi dipermalukan dan dihina. Dia mati supaya kami beroleh hidup kekal selama-lamanya. Bapa, malam hari ini Engkau melihat umat-umatmu, laki-laki dan perempuan, mulai dari anak-anak, orang muda, orang tua, bahkan sesepuh kami yang sudah lanjut usia, berdiri di hadapan Tuhan. Terimalah mereka ya Bapa, terimalah kami, sambutlah kami. Nyatakanlah kami sebagai putra-putrimu, nyatakanlah kami sebagai anak-anakmu. Benarkan kami di hadapanmu, tuliskan nama kami dalam kitab kehidupanmu, di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Kiranya keselamatan kekal menjadi bagian kami. Kami tidak perlu merasa tertekan. Kami tidak perlu merasa bingung, cemas, oleh karena kami tahu masa depan kami ada di tangan Tuhan. Sekalipun sebagai manusia Tuhan, kami tidak sanggup mengerti masa depan kami. Bagi kami itu adalah misteri, termaterai, tertutup. Tetapi anak domba Allah sanggup membukanya, membacanya, dan memberikan kepada kami masa depan yang cerah, yaitu kehidupan kekal selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Bapa, yang sudah mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dengan mengutus putramu Yesus Kristus sebagai korban pengganti kami, sebagai tumbal demi keselamatan kami, dan Roh Kudus-Mu yang menuntun hidup kami, supaya kami berjalan dalam kebenaran-Mu.
Kiranya puji-pujian, hormat, sembah, dan kebesaran menjadi bagianmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Persilahkan duduk. Lambaikan tangan saudara jika saudara merasa diberkati dengan firman Tuhan. Senggol kiri kanan saudara dan katakan, I'm so happy today. Senggol kiri kanan saudara dan katakan, I'm so happy today. Tuhan memberkati saudara. Acara kita pada malam hari ini selesai, tapi belum berakhir karena masih ada besok malam. Besok malam temanya atau judulnya adalah bersama pada hari Tuhan. Oh saudara-saudara, besok malam pekabarannya lebih luar biasa daripada malam hari ini. Itu sebabnya lebih baik saudara tidak datang malam hari ini daripada besok saudara tidak datang. Amin saudara. Sampai ketemu besok malam. Tuhan memberkati. Kita akan keluar secara teratur. Pintu keluarnya ada di samping sana. Jangan lupa barang bawaan saudara diperhatikan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau saudara-saudara datang dengan rombongan, mungkin boleh menghubungi gembala-gembala jemaatnya masing-masing sebelum saudara pulang. Terima kasih sekali lagi.